Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di walaupun kita bisa belajar lewat daring, ini nanti Bapak kirimkan video materi, kalian nanti pahami betul-betul apa yang Bapak sampaikan dan pelajari di rumah sendiri ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Al-Hadiniyah bisyiril Fatihah. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita belajar mengenai ini lanjutan materi sebelumnya. Pada kesempatan ini kita masuk materi yaitu hari akhir. Nah, hari akhir itu apa? Nah, hari akhir itu bisa dikatakan hari kiamat. Hari kiamat. Nah, di alam itu ada beberapa tingkatan yang kita lalui, yang sudah kita lalui itu ada 5 tingkatan. Yaitu yang pertama apa? Yaitu yang pertama itu alam arwah. Nah, sebelum kita dijadikan ya, kita hidup di dunia ini, nah kita berada di alam arwah. Nah, sebelum di kandungan, ibu mengandung kita itu kan kita pasti arwah kita atau roh atau nyawa bisa dikatakan nyawa itu masih di alam barzah. Nah, setelah 4 bulan di kandungan, nah selama 1 bulan sampai 4 bulan itu belum ada kehidupan, arwah belum dimasukkan ke situ. Nah, setelah 4 bulan di kandungan itu jasad kalian di kandungan ibu kalian itu dikasih arwah atau nyawa, dimasukkan nyawa. Nah, itu sudah hidup kalian di alam kandungan. Yang pertama itu alam arwah, yang kedua itu alam kandungan. Ya, yang ketiga ketika sudah 9 bulan kalian kan brojol. Nah, itu dinamakan alam dunia. Nah, ini kita hidup di dunia ini. Nah, hidup di dunia itu bukan selama-lamanya tetapi sementara. Bisa dikatakan kita di dunia itu mampir ngopi, nang warung mampir ngopi, yaitu tidak tidak selama-lamanya di dunia, tapi merasakan mati. Nah, merasakan mati terus kan dikubur. Nah, itu masuk ke alam kubur. Nah, setelah alam kubur nanti ada fase-fasenya sampai alam akhirat. Nah, ini kita belajar tentang hari akhir. Nah, ini ada sakut pautnya surat surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16, yaitu yang berbunyi faida nufikha fi suri nafkhatu wahidah fahumilatil ardu wal jibalu fadukata dakata wahidah fayawma idzi waqa'atil waqi'ah. Nah, wa syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Nah, ya artinya apa? Maka apabila sangkakala itu ditiup sekali, nah yang meniup sangkakala siapa itu? Namanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Nah, pas iku malaikat Israfil meniup sangkakala itu gunung-gunung dibentur ke kabeh. Hancur, bumi ini hancur. Ya, maka pada hari itulah hari akhir itu terjadi. Ini dikatakan firman Allah surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Nah, kemudian malaikat Israfil meniupkan lagi yaitu tiupan kedua, tiupan sangkakala yang kedua. Ini terus kemudian manusia itu dibangkitkan dari alam kubur. Nah, yang mati, yang sudah mati, yang baru mati, itu kan
dikubur, yang masih dikubur itu yang sudah dikubur itu dibangkitkan. Dibangkitkan semua. Ini dikatakan di surat Al-Qari'ah. Nah, kalian itu kan hafal. Nah, nanti tugasnya hafalan surat ini juga. Nanti tugasnya di akhir video ya, yang berbunyi Al-Qari'atu mal-Qari'ah ila akhirih kan sudah hafal pastinya. Nanti bisa dibuka di buku. Nah, yang artinya apa? Nah, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, itu manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan. Nah, aneh-aneh itu apa toh? Aneh-aneh itu seperti halnya apa? Itu hewan-hewan kecil seperti semut, rayap. Nah, iku berterbangan manusia. Kaya ngono iku. Kaya ora ana bebane ya berterbangan seperti nah, terus gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, kok bulu kok kapas kaya cara dene apa namanya itu bulu ayam ya itu berhambur-hambur. Wis ora keurus gunung-gunung iku, wis ora udah tidak lagi punya panjatan tanah, enggak ada, itu dihambur-hamburkan, wis ora kanggo kowe. Dahsyatnya hari kiamat itu begitu. Nah, terus pada hari kiamat itu orang yang berat timbangan kebaikan loh. Ini amal baik, ini amal buruk lah. Ini berat timbangan kebaikannya. Jadi berarti kan banyak berbuat baik. Nah, itu ketika hari akhir itu ada yang namanya yaumul jaza. Nah, ini hari pembalasan. Nah, nanti dimasukkan ke surga kalau amal baik kalian yang berat. Nah, sebaliknya kalau amal yang jelek itu yang lebih banyak, yang lebih berat, maka neraka hawiyah lah itu tempatnya. Itu ayo. Neraka hawiyah itu panas sekali. Nah, surga, neraka itu ada tingkatannya. Ana tingkatane surga karo neraka. Apa tuh tingkatannya? Nah, itu kan ada tingkatan. Langit aja ana tingkatane. Dunia itu ada tingkatannya. Surga, neraka pun itu ada tingkatannya. Surga yang pertama yang paling baik surga Firdaus. Itu dikatakan itu nanti ditempati sama nabi-nabi, rasul itu. Yang paling sempurna yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus di bawahnya ada surga ma'wa, terus ada khuldi, ada naim, ada adnin, ada darussalam, dan ada darul jannah. Itu tingkatan dari surga. Ya, terus tingkatan neraka apa? Ada tingkatannya, 7 tingkatan. Ya, yang paling bawah yang paling panas itu neraka jahanam, terus neraka wel, neraka hutumah, neraka sa'ir, neraka safar, jahim, dan neraka hawiyah. Ya, ini tingkatan neraka. Ini bisa dipelajari lagi nanti sambil buka buku ya kalian. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kan tadi Bapak nerangin kiamat hari kiamat kan. Nah, hari kiamat itu ada pembagiannya juga. Ada 2. Kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu apa? Kiamat yang kecil. Seperti halnya contoh di kehidupan kita, tetangga kita ada yang mati, apalagi pada masa pandemi ini. Akhir-akhir ini ada banyak orang-orang meninggal, terus bencana-bencana melanda seperti banjir, kebakaran, tsunami, gempa bumi, yaitu termasuk kiamat sugro. Nah, semua makhluk hidup itu pasti merasakan
mati. Jadi kita harus fastabiqul khairat di dunia ini, berlomba-lomba dalam kebaikan apapun itu, baik terhadap teman, baik terhadap guru, baik terhadap orang tua, itu pasti. Nah, terus apa yang kedua, yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat yang besar. Nah, nanti itu hari akhir atau bisa dikatakan hari akhir. Nah, tanda-tandanya apa? Pasti kan ada tanda-tandanya. Emang kita semua, malaikat pun itu nggak tahu hari akhir itu kapan. Nabi Muhammad juga itu nggak tahu. Itu dirahasiakan semua. Dirahasiakan. Nah, tanda-tandanya apa? Yang kecil itu meluasnya perbuatan maksiat. Nah, kalau ini kan sudah kita ketahui di dunia ini, bahkan di sekeliling kita itu banyak sekali yang melakukan maksiat. Mencuri, nah itu termasuk maksiat. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak melakukan seperti itu. Kita harus berbuat baik sesama teman, orang tua, siapapun, terutama kepada Allah. Kita harus rajin beribadah kepada Allah. Nah, terus apa lagi tanda-tandanya? Banyak ulama meninggal. Nah, akhir-akhir ini juga banyak ulama meninggal. Terus perempuan, banyak sekali perempuan membuka auratnya, padahal aurat itu penting. Tahu kan aurat perempuan itu sampai apa? Kan tahu auratnya perempuan itu sampai apa? Semua badan, menutupi semua badan dan apa? Kecuali telapak tangan, kecuali telapak tangan dan wajah itu auratnya untuk perempuan. Kalau laki-laki cukup wadil sampai pusar, wadil itu pusar sampai dengkul. Nah, itu auratnya laki-laki. Nah, terus tanda-tandanya yang besar apa? Pasti ada matahari terbit dari timur. Sebelumnya ini matahari terbit dari barat, tapi besok matahari terbit dari timur. Nah, itu pasti akan sebentar lagi hari kiamat, karena ini tanda-tandanya tanda-tandanya hari kiamat. Ini pun dijelaskan di hadis Nabi. Saya Bapak pernah itu tahu hadisnya, ini lupa ya ini di dalam hadis. Terus lenyapnya Al-Quran, ya alhamdulillah ini juga banyak sekali yang hafal Al-Quran. Ya, kalau bisa kalian juga hafal Al-Quran, itu bisa untuk nabung nanti dikubur. Terus munculnya binatang yang bisa berbicara. Ya, seumpama kambing kalian bisa ngomong halo, nyapa kalian halo juragan. Nah, itu bisa saja itu tanda-tandanya kiamat. Banyak sekali yang kejadian kejadian yang luar biasa atau tidak bisa dipikir nalar. Kayak batu itu kan pasti kalau dilempar di kali atau di sungai itu pasti tenggelam, tapi malah ngapung. Itu termasuk tanda-tandanya kiamat. Nah, terus apalagi munculnya Ya'juj Ma'juj. Itu ceritanya kalian kan pasti tahu kan, ini ceritanya sudah umum. Ya'juj Ma'juj ini kalau melihat perempuan laki-laki itu diperkosa semua, itu ceritanya Ya'juj Ma'juj. Ini binatangnya gambarannya seperti apa ya, kayak bisa dikatakan ini bisa ngaleh-ngaleh itu
Ya'juj itu bentuknya bisa berubah-ubah. Ya terus munculnya Dajjal, terus Imam Mahdi, terus Nabi Isa. Nah ini alurnya. Ini alur dari tanda-tanda kalau mau kiamat. Ya'juj Ma'juj, Dajjal, terus Imam Mahdi. Dajjal itu yang bermata satu ceritanya itu kan. Dajjal ini jangan ditiru, ini rajanya iblis. Ya ketika kalian nanti Dajjal ini nanti ketika hari kiamat nanti itu menawarkan kalian milih surganya Dajjal atau nerakanya Dajjal. Nah, kita sepatutnya yang beriman, yang beragama Islam itu harus memilih nerakanya Dajjal, karena nerakanya Dajjal itu pasti surganya Allah. Nah pasti kan kita semua mau memilih surganya Allah, bukan surganya Dajjal. Nah kenapa kok Nabi Isa turun lagi? Nah nanti tujuannya Nabi Isa itu membunuh Dajjal. Nah ini kan kita nerangin hari kiamat, tadi sudah Bapak terangin panjang lebar mengenai tanda-tandanya kiamat. Nah ini ada fase pas hari kiamat, malaikat Israfil sudah meniup sangkakala tadi, yang ke satu, yang kedua, yang ke satu itu bumi hancur, alam semesta itu hancur semua. Terus tiupan yang kedua, orang-orang yang sudah meninggal itu dibangkitkan. Fase hari kiamat itu ada 4, yaitu yaumul ba'as. Yang pertama itu hari kebangkitan, dibangkitkannya di alam kubur. Itu yang pertama, dibangkitkan, sudah mati terus dibangkitkan. Nah yang kedua apa? Yaitu yaumul mahsyar. Nah sudah dibangkitkan terus kita digiring kayak cara dene dhewe giring wedhus nangon kan. Nah itu hari pengumpulan di padang mahsyar, itu yang kedua. Nah terus di situ kita amal perbuatan kita itu dilihatkan, yang jelek, yang baik. Kalau ya seperti kita nonton film lah, kita ditontonkan di kehidupan dunia. Pak Bagus gini, pernah melakukan ini. Nah itu diperlihatkan videonya, diputar lagi gitu. Nah itu ketika amal amal baik kalian itu sama amal jelek itu ditimbang. Apabila amal baik kalian lebih banyak, jadi masuk surga. Kalau jelek semua, berat yang jelek itu masuk neraka. Tuh. Jadi kita sepatutnya sebagai umat Islam itu harus berbuat baik. Nah, terus yang terakhir apa? Yaumul jaza tadi. Yaumul jaza itu apa? Hari pembalasan. Nah, ketika sudah ditimbang tadi yang Bapak sudah jelaskan, ketika sudah ditimbang kalau misal berat yang baik, jadi masuk surga, pembalasannya ya surga. Kalau yang jauh yang berat itu jelek, jadi ya dibalasnya neraka. Tuh. Nah, ini fase di hari akhir. Nah, ini kan hari akhir juga itu termasuk rukun iman. Rukun iman yang kelima toh. Nah, yang kelima. Nah, ini pastinya kita percaya kepada hari akhir. Nah itu ada hikmahnya. Yang pertama, kita bisa memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bersikap rendah hati, rajin belajar, rajin
rajin bekerja, rajin menuntut ilmu ya. Apalagi kalau kita mengimani hari akhir, pasti kita mengingat kematian ya. Ketika itu kita pastinya menghindari dari perbuatan buruk. Ketika kita mau melakukan hal buruk, jadi kita tidak jadi melakukan hal buruk tadi. Yaitu hikmah dari percaya hari akhir. Nah, itu sekian dari Bapak yang sudah yang Bapak sampaikan, semoga bisa bermanfaat ya. Ini materi tadi nanti dipelajari di rumah masing-masing, pelajari, dipahami. Ini sekedar pengantar bagi kalian. Ini nanti video Bapak share di YouTube ya, nanti dibuka. Nanti Bapak kirim link juga absensinya. Ini kan kalian juga sudah besar, pasti sudah sudah tahu lah ya, tahu penggunaan internet itu bagaimana, sudah tahu. Nah, ini nanti Bapak share linknya di grup WA ya. Namanya kelas 6 ya, kelas 6 SD Tunjungarjo ya. Ya nanti Bapak kirim di situ. Dan untuk minggu depan kalian kerjakan, maksudnya ini tugas ya, minggu depan nanti Bapak cek tugasnya. Ini di buku LKS halaman 18 kalian kalian kerjakan. Nah, ini nanti Bapak nilai pada minggu depan ya. Ini biar kalian itu bisa belajar dengan maksimal. Nah, sekian dari Bapak, terima kasih. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.